sudah diperkenalkan, nama saya Ferdinand masih Pak Sule. Memang saya orang tua saya asal dari Buol. Oh, Buol. Iya. Di sini berarti. Jadi memang kalau dibilang ya saya orang sini sebenarnya. Ya. Cuma memang ya banyak merantau ya, sehingga kita bisa kembali lagi ke sini. Bahkan berdinas di Sulawesi Tengah sini sudah berulang-ulang kali. Sebelumnya saya berdinas sebagai Kapolres Buol, kemudian Kapolres Banggai Kepulauan, kemudian kembali lagi jadi Karo Ops. Dan saat ini saya dipercayakan untuk menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, sebelumnya kan di tugas Bapak itu belum pernah jadi dir narkoba kan? Ya. Pasti ada perbedaan job gitu. Ada bagaimana waktu ditugaskan pertama tiba-tiba dapat SK jadi kepala BNN? Nah, tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami pernah menjabat sebagai Kapolres ya. Kalau jadi Kapolres itu kan semua fungsi kepolisian kita harus menguasai. Apalagi setelah Kapolres saya menjabat sebagai Karo Ops Polda, di mana operasi kepolisian semua ada di Roop. Dia yang merencanakan dan dia yang menggantikan, termasuk operasi-operasi untuk memberantas narkoba. Sebelum sesudah Kapolres Buol, Bapak di Karops. Kapolres Banggai Kepulauan. Oh, lagi ke Banggai Kepulauan. Ya, dipercayakan menjadi Kapolres Banggai Kepulauan yang kedua jadinya. Lebih banyak di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah berada tugasnya. Betul. Jadi kalau dihitung waktu ya sekitar 8 tahun saya berdinas di Sulawesi Tengah ini. Mungkin pimpinan lihatnya karena ibu orang sini, ya sudah Pak Jenderal di sini aja dulu tugasnya. Ya, mungkin juga. Nah, setelah Bapak ditunjuk menjadi Kepala BNN, itu dalam awal masuk itu Bapak sudah memetakan kan apa kerja-kerja saya selanjutnya. Nah, saya tadi mendapat informasi Bapak punya program 100 hari. Bisakah kita berbagi apa yang penting-penting atau yang bisa kita publikasikan ke publik? Apa yang mau dikerja di Sulawesi Tengah ini? Baik, terima kasih Bung Roni. Jadi memang kita mengacu kepada renstra strategi dari BNN ya, BNN Pusat, di mana Bapak Kepala BNN ini punya program pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Dan punya moto, yaitu bersinar, bersih tanpa narkoba. Nah, kalau kita berbicara tentang narkoba itu, apa sih narkoba itu? Ya kan? Mungkin masyarakat juga sebagian besar udah tahu bahwa narkoba itu adalah untuk memberantas narkotika atau psikotropika dan bahan-bahan yang dilarang oleh negara gitu loh. Dalam 100 hari kerja ini ya memang saya punya program 100 hari ini dan ini sudah berjalan sebenarnya. Semenjak saya serah terima dan dilantik oleh Kepala BNN Pusat, dan ini sudah berjalan bahwa kita bukan rencana lagi tapi sudah aksi. Ya, kita salah satunya untuk pencegahan kita melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh kalangan, baik dari kalangan anak-anak sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA, anak-anak mahasiswa, kemudian dari perusahaan-perusahaan, ya karyawan-karyawan, baik itu BUMN maupun swasta, kita sudah masuk. Kita menghimbau, kita mengajak seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah khususnya untuk bersih dari narkoba. Ada tadi yang menarik Pak Jenderal. Sebelum ke Mas Kris, tadi usia anak sekolah, usia didik. Nah ini Pak Jenderal memfokuskan ke generasi kita ini juga, itu bagaimana itu Pak Jenderal? Jadi kita menggabungkan program pemerintah, di mana Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk menuju ke 2045 Indonesia Emas ini, kita mulai dari sekarang. Mulai dari anak-anak yang usia dini nih, ya mungkin sekarang ini duduk di bangku SMA ya, yang umurnya baru ya mungkin 14 tahun. Nah kalau kita lihat 2045, 20 tahun ke depan, mereka inilah yang akan menggantikan kita-kita ini. Nah kita persiapkan mulai dari sekarang, dia harus bersih dari narkoba. Ya kan, sehingga SDM kita ke depan memang benar-benar profesional dan kita harapkan dialah yang nanti jadi pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Oke, baik sekali. Adakah program
dari kepemimpinan Bapak nanti untuk khususnya untuk semacam roadshow ke sekolah-sekolah. Nah, Bapak sudah menyebutkan tadi bahwa generasi kita ini kan generasi emas yang harus dipertahankan supaya nanti ke depan mereka ini menjadi penerus dari cita kita semua. Kalau di ke depan ini sudah ada program apa namanya sosialisasi ke sekolah-sekolah kan? Ya, jadi saya membawahi 6 kepala BNN kabupaten kota. Kota. Ya, salah satunya ada di Kota Palu, kemudian ada di Donggala, ada di Poso, Tojo Una-Una, Banggai Kepulauan, dan Morowali. Ke depan ini kita akan membentuk lagi Kabupaten Morowali Utara. Kemarin saya sudah menandatangani dengan Bapak Bupati, Pak Dr. Delis, dan ini sudah disiapkan semua sarana prasarananya. Jadi program yang kami sampaikan tadi ini sudah berjalan. Kita tinggal optimalkan lagi. Ya, jadi kemarin ya kita sudah masuk ke sekolah-sekolah dari Kabupaten Sigi. Ya, kami kerjasama dengan mitra BNN, salah satunya Pak Krisindo, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak SMA yang ada di Sumabangsa ya, Pak salah ya. Jadi mereka sangat merespon sekali dengan adanya kedatangan kita di sana. Dan bahkan hari ini pun banyak sekali meminta saya untuk menjadi narasumber. Tadi saya baru kembali dari Fakultas Farmasi, masalah ya, STIFA ya. Nah, mereka juga sangat antusias sekali dengan beberapa pertanyaan. Kemudian mereka ingin bahwa Palu khususnya ini bersih dari narkoba. Baik sekali. Saya mau pindah ke teman kita ini, seorang anak muda, akademisi. Ya juga orang sini sebenarnya. Ya. Ya, Krisnando Reformanda tambah lagi. Saya akrabnya memanggil Mas Revi. Mas Revi, apa kabar? Siap. Kabar baik luar biasa ya, Bang Roni. Nah, sebelum saya nanti meminta pendapatnya soal bagaimana generasi kita ke depan. Nah, saya ingin, karena saya melihat cover bukunya nih. Cover bukunya Mas Revi, yaitu soal kontestasi kepentingan nasional Indonesia dan Thailand dalam kerjasama penyalahgunaan narkotika. Khususnya kalau tidak salah ini soal perbedaan pandangan khususnya ke narkotika jenis ganja. Ya. Boleh di-review sedikit isi bukunya ini, kenapa Mas Revi mau menulis ini sebagai orang muda? Oke. Jadi sebelumnya awal mula kenapa menulis buku ini, buku ini terbit itu sebetulnya sebagai ucapan terima kasih dan ungkapan syukur untuk mereka-mereka yang selama ini mendukung perjalanan studi saya. Sehingga terbitlah buku ini. Kayak ada beberapa nama seperti Pak Agus Irianto yang saya perlu sebutkan, terus ada Pak Dodi Darjanto, Ibu Maya, dan beberapa juga orang-orang di Sulawesi Tengah yang telah membantu, sehingga saya terpikir untuk apa yang bisa saya berikan kepada mereka semua. Apa sih yang bisa saya pertanggungjawabkan dari hasil studi saya ini, sehingga saya menulis buku itu. Nah, sebelum menulis ini pun juga konsultasi juga, minta izin juga, boleh nggak ini diterbitkan gitu. Setelah mendapatkan ya, izin restu ya, maka terbitlah buku ini. Dan puji Tuhan dalam proses perjalanannya ini salah satu dampak positif yang didapatkan adalah selama prosesnya itu saya pribadi menganggap dulunya Pak Jenderal izin BNN itu dianggap sebagai tempat yang mungkin seram atau sangat eksklusif. Tetapi ternyata setelah hadir di dalamnya, ternyata banyak orang-orang yang baik loh di dalamnya, yang bahkan tidak seseram yang selalu kita kira, khususnya kepada penyalahguna. Di dalam buku saya juga dijelaskan itu, oh kalau orang yang ternyata sakit menggunakan itu, dia tidak dipenjara loh. Nah, itu saya sampaikan juga di buku saya. Itu ada proses yang namanya kita kenal rehabilitasi. Nah, sedangkan kalau yang pengedar segala macam, nah itu yang baru lain halnya dampaknya. Tetapi itu hanya sebagian kecil. Buku saya ini kebanyakan lebih bercerita tentang ini bagaimana situasi yang terjadi di tahun 2020 waktu itu, bahkan dari tahun 2016 perjalanan kerjasama antara Indonesia dan Thailand dalam menanggulangi
perdagangan narkotika. Nah, dalam prosesnya itu sempat mandek di 2020. Kenapa mandek? Nah, itu ada fenomena bukan hanya Covid ya, tetapi juga Thailand melegalkan ganja waktu itu. Ya. Oke. Nah, dari situ tuh mulailah di situ dinamikanya mulai terjadi tuh dari 2019 akhir yang mereka sudah sounding namanya mitra pasti harus Ya. komunikasi kan. Terus di 2020 kaget lah Indonesia loh. Kok di ini apa namanya sudah dilegalkan. Bahkan waktu itu sempat komunikasinya hanya batas medis. Tapi ternyata dibuka sebesar-besarnya untuk rekreasi. Nah, sudah dijual bebas. Nah, ini yang jadi pertentangan. Ada perbedaan pandangan dari pihak kita tentu saja menolak Ya. dan mempengaruhi juga cara masing-masing negara dalam hal ini pemerintah Thailand dan Indonesia ketika bertemu baik di forum bilateral maupun multilateral tentunya. Forum-forum yang coba menanggulangi narkotika tentu akan ada perbedaan. Nah, di situ dipaparkan di mana sih perbedaannya, komunikasi seperti apa, sampai bahkan ada bujukan-bujukan juga untuk mau adanya melegalkan untuk adanya dukungan untuk ganja ini bisa diterima. Tetapi kalau waktu itu masih dalam beberapa forumnya itu kepala BNN narkotika pusatnya masih Pak Petrus itu beberapa statementnya keras dan itu juga saya cantumkan bahwa Pak Petrus betul-betul menolak untuk hal itu. Bahkan dia bilang sampai kapanpun, sampai langkah mayat saya pun saya tidak akan melegalkan ganja karena banyak pertimbangan. Betul. Dan di situ ditelusuri ternyata kenapa Thailand melegalkan, salah satunya adalah kebutuhan aspek ekonomi. Ya, kebutuhan aspek ekonomi kan waktu itu Covid. Sempat ada beberapa narasumber juga di interview dari pihak Thailandnya, dari pihak sana komunikasi bahwa memang kondisi ekonomi Thailand waktu itu sedang tidak baik-baik saja dan ada salah satu cara yang mana tanaman ganja itu sudah lama kan ada di sana, terus bisa ada kesempatan sebagai tanaman tradisional di sana untuk menarik wisatawan dan akhirnya betul itu menambah income pendapatan nasionalnya negara Thailand. Nah, itu salah satu faktor. Nah, sedangkan Indonesia sendiri pada waktu Covid kita masih dalam kondisi yang belum dikatakan belum ada indikator sebagai negara kolaps, belum ada. Kita bahkan justru malah kompak gotong royong mengatasi COVID-19 waktu itu semua instansi saling bekerja sama, saling gotong royong untuk tidak mementingkan kepentingannya masing-masing. Nah, ini yang terjadi sehingga kita masih puji Tuhan ya sampai sekarang kita belum melegalkan ganja karena di Thailand sendiri bahkan sampai muncul nih pertentangan perdebatan untuk bukan hanya pasti ada pertentangan ada komunitas yang tidak melegalkan. Nah, tetapi akhirnya setelah kurang lebih ini masuk dari 2020 2024 jadi 4 tahun itu ini muncul lagi untuk bukan hanya wacana tetapi sudah lagi dikaji untuk tidak dilegalkan ganja. Kenapa? Salah satunya itu tadi karena Thailand mengalami masalah yang lebih pelik ternyata daripada dibandingkan ketika mereka tidak melegalkan ganja. Nah, hal-hal kayak gini yang kita harus syukuri pemerintah kita khususnya BNN RI itu bisa secara konsisten ya menyatakan sikap bahwa kita harus menyatakan betul-betul terang-terangan menyatakan tidak pada narkoba. Nah, ini yang harus diapresiasi. Itu salah satu gambaran singkatnya lah apa yang ada di buku saya waktu itu. Nah, Mas Revi kan masih muda ya, terbilang anak muda yang peduli dengan bagaimana pencegahan narkoba. Mas Revi kenapa mau menulis buku tentang narkoba? Biasanya kan kalau anak muda itu maunya ya kalau tidak ikuti tren sekarang apa begitu itu yang mereka teliti. Tapi Mas Revi ini adalah menurut saya adalah anak muda yang mungkin 1000 dari 1000 anak muda mungkin satu yang mau peduli dengan ini. Apa motivasinya Mas Revi mau menulis buku terkait dengan narkoba? Iya, karena dari ini pertanyaan menarik dan ini sempat lalu terpintas karena ada ketertarikan Bang Roni
Jadi sejak kalau kita lihat dari semua kejahatan yang luar biasa lintas batas itu kita ada kenal misalnya perdagangan manusia atau misalnya teroris. Oke. Kalau dari semua kejahatan ada satu yang sebetulnya bisa merenggut masa depan anak bangsa dan itu ada pada kejahatan narkoba. Ya. Itu yang membuat saya kenapa tertarik menulis ini dan kalau bisa dibilang sangat sedikit waktu itu di tahun-tahun saya menulis di tahun 2016 melalui beberapa karya tulis baru habis itu ke buku, itu masih sangat minim literatur atau referensi yang bisa Ya. didapatkan. Nah, itu menjadi dorongan. Satu karena kejahatan ini merenggut masa depan anak bangsa, yang kedua adalah minimnya literatur pada waktu itu. Sehingga mendorong saya untuk ini kayaknya saya bisa berkontribusi nih, bersumbangsi pada kekosongan ilmu pengetahuan pada waktu itu. Ya. Ini yang mendorong saya untuk menulis karena saya selalu berpikir kalau kita lihat kan kita berangkat dari cita-cita para pendiri bangsa lah yang ingin mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Oke. Bagaimana Indonesia bisa mandiri, maju, sejahtera, adil, makmur. Tapi bagaimana itu bisa diwujudkan kalau misalnya anak-anak bangsa sendiri itu mengkonsumsi narkoba. Oke. Kita bisa lihat Pak Jenderal sampaikan bahwa bahaya narkoba itu bahayanya laten sampai mengakar banget. Nah, itu yang terjadi. Itu yang makanya saya pikirkan, iya ini ada efek candu segala macam bisa merembet ke produktivitas otak, bisa merenggut juga kejahatan yang lain-lain. Kalau sudah candu bisa Oh ya. kita mendapatkan uang, kita bisa mencuri ke mana untuk mendapatkan barang haram tersebut. Karena kan barang ini juga dibilang murah tidak murah, mahal, sangat mahal apalagi kalau sabu. Ya. Nah, ini yang bahkan sampai bisa menimbulkan efeknya apa namanya, efek domino ke semua elemen, ke semua Baik. lapisan. Nah, itu yang saya bilang, "Oh, ini enggak, ini harus harus muncul anak-anak muda atau orang yang berani menyuarakan ini ke semuanya." Karena meskipun kita digadang-gadang nih kondisi Indonesia saat ini memiliki keunggulan demografis. Ya. Demografis kan berarti anak-anak yang usia produktif tuh. Ya. Nah, ini saya rasa sia-sia, nggak mungkin dicapai. Indonesia Emas nggak mungkin bisa dicapai secara maksimal dengan kondisi Indonesia demografis itu kalau anak-anaknya mengkonsumsi narkoba. Baik. Nah, itu yang terjadi. Banyak banyak negara kayak Amerika saja coba melegalkan, tapi belum sampai 1 bulan sudah over capacity rumah sakitnya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa perlu. Kayak misalnya kita pingin Indonesia bersinar atau misalnya Palu bersinar. Bagaimana kita bisa bersinar dan jadi garam dan terang? Ya. Kalau seandainya anak-anak atau lingkaran sekitar kita mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. Bagaimana Bang Roni misalnya bisa merasakan kalau misalnya pulang ke rumah misalnya Ya. melihat anak-anaknya atau misalnya istri lagi ginting atau ngelinting ganja gitu kan. Itu saya nggak bisa kepikiran atau Iya, bagaimana betul. hancurnya perasaan kita. Itu yang saya langsung kepikiran, enggak, saya harus bikin terobosan, saya harus rangkul semua elemen masyarakat, Ya. orang-orang di sekitar. Ya. Ini kita mungkin tahu bahwa tugas BNN itu adalah memberantas, melakukan upaya penanggulangan, pencegahan peredaran gelap narkotika, tetapi BNN ini kan hanya satu dari sekian banyak elemen masyarakat. Dampak yang ditimbulkan narkotika ini kan Ya. masif Ya. dan banyak. Apa iya kita hanya mau menggantungkan diri kita dengan BNNP khususnya di Kota Palu dengan Pak Jenderal sendiri? Saya rasa nggak mungkin, tidak mungkin. Kita harus sama-sama lah, saling bahu-membahu, Ya. berkolaborasi kuncinya. Itu yang akhirnya salah satunya itu kontribusinya buku terbit, kemudian ya juga bisa sharing dengan banyak orang. Nah, Itu contohnya. Nah, Pak Jenderal, saya tadi diinformasikan bahwa sudah berkolaborasi. Tadi sudah sama-sama menjadi pembicara di Stiva. Kenapa Pak Jenderal mengambil anak muda ini untuk bisa berkolaborasi mensosialisasikan penanggulangan narkoba?
Ya. Apa hebatnya beliau? Enggak. Ya, Tadi sudah dijelaskan ya, saya Iya. nggak perlu jelaskan bahwa ini adalah salah satu anak muda yang peduli terhadap apa namanya penanggulangan narkoba ini. Memang sehari sebelumnya kami sempat berdiskusi, kemudian kebetulan ada acara hari ini di Stiva itu, saya ajak beliau, Mas mau ikut sama saya? Hmm. Karena yang saya hadapi juga anak-anak mahasiswa, Oke. di mana mereka juga usianya juga yang kita harapkan nanti 20 tahun ke depan mereka lah yang nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin ini kan. Nah makanya saya sangat tergerak hati, saya bilang, oh ini jadi mitra BNN. Jadi tolong tularkan kepada adik-adik kita nih, ya, pada khususnya yang tadi ya dari Fakultas Farmasi ya. iya, Nah, apalagi mereka ini kan kalau berbicara tentang farmasi mereka dipersiapkan untuk ya apa namanya meracik obat-obatan yang ini. Nah, harus mereka dikasih apa namanya pemahaman atau gambaran tentang bahaya-bahaya daripada obat-obat yang berbahaya itu. Ya, semoga ada lagi anak-anak muda lain yang Betul, kita berharap Mas Revi. seperti itu. Muncul lagi anak-anak muda yang peduli dengan bangsa ini, peduli dengan amin. wilayah Kota Palu khususnya. Tentu BNNP Provinsi tidak hanya selesai kolaborasi dengan Mas Revi. Ya? Enggak. Ada rencana lain mungkin ke depan melibatkan siapa saja Ya, yang berkaitan? memang sebenarnya instruksi Presiden itu nomor 2 tahun 2020 itu sudah jelas ya, bahwa kementerian, kelembagaan itu semua harus bersama-sama dengan BNN. Tadi sudah disampaikan bahwa bukan hanya BNN saja, tapi semua kementerian, lembaga, badan, ya baik itu pemerintah, swasta, ya dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, ya gubernur, wali kota, bupati. Mari kita sama-sama mencegah, memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba ini. Baik, mungkin di penghujung ini saya ingin Bapak berdua, Waduh. Mas ya, Ya. apa yang harus kita sampaikan khususnya ke masyarakat kita, generasi kita di Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin saya mulai dari Pak Jenderal, nanti selanjutnya dari Mas Revi. Mas Revi kan lebih banyak di Jakarta ya. Iya. Melihat Sulawesi Tengah dari sebagai daerah tidak besar-besar amat dari Jakarta dan Pulau Jawa. Ancaman-ancaman itu ada juga kan nanti yang akan perlu kita antisipasi. Pak Jenderal, silakan Pak Jenderal. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Mari kita saling memberikan informasi yang terbaik. Ya, kita katakan bahwa tidak terhadap narkoba. Ya, kalau dengan semua yang tadi moto tadi bersinar, bersih dari narkoba. Mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya, mulai dari keluarga, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bisa terhindar dari ancaman narkoba ini. Mas Revi? Ya, kalau saya pribadi ketika kurang lebih sudah 4 hari ya di sini mengamati data yang ada, diskusi dengan Pak Jenderal, pesan saya untuk masyarakat Kota Palu, khususnya anak muda, jangan kita menganggap bahwa Sulawesi Tengah ini karena kota yang kecil maka angka peredaran gelap narkotikanya rendah. Justru ketika saya hadapi pas berdiskusi dihadapkan dengan fakta bahwa angkanya itu ada peningkatan dari 2017 sampai 19 sampai seterusnya. Itu ada data di mana angka kasus itu terbilang banyak. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita lakukan? Yaitu jika kita ingin membuat Palu bersinar, maka kita harus jaga diri kita sendiri terlebih dahulu, hindari hawa nafsu, apapun itu yang bisa berkaitan atau berinteraksi dengan narkoba. Karena ketika kita sudah ketemu narkoba, akan ada efek candu. Orang yang kecanduan tidak akan pernah bebas. Kita sudah merdeka, maka kalau Anda ingin menjadi orang yang merdeka dan bebas, jauhi narkoba. Yuk sama-sama kita bersama BNNP Sulawesi Tengah, Pak Ferdinand sekalian untuk jaga Sulawesi Tengah dari narkoba, jauhi narkoba. Kita salam bersinar, bersih dari narkoba ya Pak Bersih ya. dari narkoba. Saya terima kasih sekali untuk dua narasumber yang hebat ini atas memberikan ruang, memberikan waktu kita untuk berdiskusi sesuatu yang sangat positif saya kira. Terima kasih. Mungkin di waktu berikut kita bisa agendakan lagi terkait juga dengan isu-isu ini. Semoga nanti apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk publik Sulawesi Tengah dan tentunya untuk generasi muda kita.
Amin. Amin. Baik, sahabat podcast, kalau suara Anda ingin didengar tempatnya di media Suara Palu Podcast. Baik, saya Roni Salimami, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain tetap di media Suara Palu Podcast. Terima kasih Bung Roni. Terima kasih. Wah, luar biasa. Aduh, Mas. Mas Baru Krisna. pertama podcast. Iya, baru. Oh, Kalau di RRI pernah ya, tapi nggak seperti gini. akan sering-sering kayaknya setelah ini. Akan banyak teman-teman yang mengundang. Iya. Cuma memang kita harus punya tempat yang seperti gini nih. Apa kita datang ke tempatnya Radar? Bisa. Atau kita undang aja ya kalau Nah, memang. kalau kita ini kan ada beberapa media yang membuat komunitas podcast. Jadi ini media Suara Palu, podcast Palu, Iya. terus ada kabar Selebritis gitu kan. Jadi kita kolaborasi juga nih. Betul. Tidak? Memang ini sekarang lagi ya. Ini kan sama seperti Kombuser itu ya. Jadi Iya. Kombuser gitu ya. Cuma kan saya dulu pertama awal bikin podcast di Palu 2000 Setelah COVID. pilkada kan? April 2020. 2020. Jadi saya diskusi sama teman, gimana kita bikin podcast ini? Bisa, saya bilang. Tapi bilang duitnya dari mana? Saya bilang kalau kamu ikut dari Kombuser, tak bisa lah. Itu 20 juta baru alat. Ya kita carilah alat-alat yang bisa dijangkau. Ternyata kita bikin Bisa. Akhirnya saya lihat sudah semakin banyak. Ya sudah